Obat dahsyat dari air suci berkaromah. Jangan lupa untuk menekan subscribe, likes, dan tombol loncengnya, ya sobat. Boleh juga di-share. Air yang telah dibacakan kalam Allah akan menyembuhkan segala macam penyakit, baik penyakit ringan maupun berat, serta sakit karena serangan gaib. Berikan air yang telah dibacakan kalam Allah tersebut kepada orang yang sakit untuk diminum, dibasuhkan pada bagian tubuh yang sakit atau untuk memandikan. Lakukan secara teratur dan istiqomah, selalu memohon kesembuhan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah akan segera sembuh segala penyakit tersebut. Selengkapnya, simak hingga akhir. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahadan somadan, lem yalid, walam yulad, walam yakulahu kufuwan ahad, amma ba'du. Sobat Kolbun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya akan coba bagikan satu pengalaman pribadi saya ketika istri saya sedang sakit. Ketika saat itu istri sempat koma dan mengalami stroke ringan. Sempat panik waktu itu, namun saya berusaha tenang dan segera berinisiatif untuk memberikan pertolongan awal. Saya akan cerita sedikit tentang kronologi kejadiannya. Waktu itu saya sedang bekerja sebagai ekspedisi pengantar surat. Baru beberapa tempat yang saya kunjungi, tiba-tiba ada perasaan kurang enak, dan di dalam hati, seperti ada yang menyuruh saya untuk segera pulang. Singkatnya, saya baru sampai di gang masuk kampung, kebetulan ketemu ponakan. Waktu itu, ponakanku kelihatan gugup, dia pun berujar, Tante Om, Tante. Ponakanku sambil nunjuk ke arah rumah. Aku langsung tancap gas menuju rumah. Di teras rumah sudah banyak tetangga berkumpul. Aku semakin panik. Aku parkir motor, langsung berlari masuk ke rumah. Di depan pintu kamar, istriku sudah terlihat sekarat. Tubuhnya kaku, bibirnya bergeser ke kiri, leher dan kepala kaku ke arah kiri. Matanya sudah terbalik, nafasnya tersengal. Saat itu pikiranku kalut, sobat. Waktu itu, hanya bingung, tak tahu mau ngapain. Alhamdulillah, Allah memberi petunjuk, istriku yang sedang dalam keadaan sekarat, dan dipegang oleh tetangga saya. Aku segera ambil tindakan, mengambil minyak kayu putih, lalu kuoleskan di lehernya. Setelah beberapa olesan, istriku belum juga sadar. Segera kulakukan terapi, tepuk-tepuk lehernya, pelan-pelan. Sambil kuberikan kata-kata sugesti, agar istriku segera sadar. Alhamdulillah, ada pergerakan bibir. Saat itulah, aku segera membawa istriku ke rumah sakit. Alhamdulillah, sekali lagi, Allah masih memberi kesempatan pada istriku untuk menjalani hidup. Inilah satu mukjizat Allah, sobat. Itulah sedikit kisah yang saya alami sendiri. Istriku sempat stroke ringan dan sempat koma untuk beberapa jam. Kekuatan doa dan hidayah Allah serta usaha yang serius, alhamdulillahi, sekarang istriku sudah sembuh total, walaupun kadang tangan dan kakinya masih sering merasakan kesemutan. Nah, sobat Kolbun, pesan saya, bila suatu saat ada anggota keluarga atau tetangga atau diri Anda pribadi yang mengalami gangguan kesehatan medis ataupun non-medis, misalnya sakit gigi, perut, kepala, demam, anak rewel, pingsan, batuk, asma, rematik, jantung, ginjal, atau penyakit non-medis seperti gangguan makhluk halus seperti sihir,
kesurupan dan lain-lainnya. Jangan bingung dan panik. Hari ini dari pengalaman yang pernah saya alami sendiri, saya akan berbagi sebuah pengobatan melalui ilmu terapi air. Hal ini untuk pengobatan setelah Anda melakukan perawatan dan pemeriksaan ke dokter. Seperti yang saya lakukan selama ini, Anda pun bisa membantu menyembuhkannya, tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah caranya seperti petunjuk yang saya berikan ini. Yang pertama, sobatku, untuk penyakit yang sifatnya ringan atau datang tiba-tiba, cara menanganinya: pertama, sediakan air putih matang, banyaknya sesuai kebutuhan saja. Lalu bacakanlah doa ini pada air yang Anda sediakan. Bismillahirrahmanirrahim, 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 la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Arti dari doa ini: dengan nama Allah yang menyembuhkan, dengan nama Allah yang mencukupkan, dengan nama Allah yang bersama namanya segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit tidak akan berbahaya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya, yang ketiga, doa dibaca 3 kali, lalu ditiupkan ke air tadi, kemudian airnya diminumkan pada si sakit. Lakukan beberapa kali hingga terasa khasiatnya. Insya Allah akan berangsur-angsur membaik. Untuk selanjutnya, jika sobat atau tetangga sobat mengalami suatu penyakit yang sifatnya ringan sedang, cara menanganinya masih sama, yaitu sediakan air putih atau bening matang, banyaknya sesuai kebutuhan. Untuk penyakit yang ringan atau sedang ini, sobat, bacakanlah pada air tersebut beberapa surat dari Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Fatihah, bacalah sebanyak 17 kali, lalu tiupkan 3 kali ke air tersebut. Kedua, bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 17 kali juga, ya. Lalu tiupkan 3 kali ke air. Yang ketiga, bacalah ayat kursi sebanyak 17 kali, lalu tiupkan ke air yang disediakan tadi, 3 kali tiupan. Setelah semuanya selesai, maka air bening tersebut, insya Allah, jika kita serius serta ikhlas memohon pada Allah, maka air tersebut akan sangat mujarab untuk penyembuhan. Minumkan air bening tersebut pada si orang yang sakit, insya Allah akan lekas sembuh. Lakukanlah amalan penyembuhan dengan air bening ini setidaknya selama 3 hari berturut-turut. Cara minumnya, sebaiknya ketika baru bangun tidur di pagi hari dan kembali diminum ketika hendak tidur pada malam hari. Jadi meminumnya cukup 2 kali, yaitu pagi dan malam hari. Lakukan secara teratur dan istiqomah, selalu memohon kesembuhan itu hanya kepada Allah. Insya Allah akan segera sembuh. Untuk selanjutnya, kita juga bisa membuat air penyembuhan untuk penyakit yang sifatnya berat atau bahkan komplikasi. Untuk pengobatan yang lebih khusus yaitu pada penyakit-penyakit yang telah kronis atau berat, seperti sakit lambung, ginjal, jantung, stroke, lemah saraf, kanker, tumor, radang, diabetes atau bahkan penyakit non-medis yang berat, seperti santet, sihir, teluh, guna-guna, dan lainnya. Di sini saya akan bagikan cara pembuatan air penyembuhannya, masih sama seperti yang telah saya ulas tadi, hanya saja berbeda pada jumlah bacaannya akan lebih banyak. Untuk berbagai penyakit berat, baik medis maupun non-medis, sobat bisa siapkan air dalam wadah yang agak besar, seperti memakai ember, misalnya. Amalan yang dibaca masih sama. Yang pertama, bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 70 kali bacaan. Lalu tiupkan ke air,
3 kali tiupan setelah selesai membaca 70 kali tersebut. Yang kedua, baca ayat kursi sebanyak 70 kali. Setelah itu tiupkan 3 kali tiupan ke air tadi. Ketiga, bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 70 kali, lalu tiupkan ke air sebanyak 3 tiupan. Keempat, bacalah surat Al-Falaq sebanyak 70 kali, lalu tiupkan 3 kali ke dalam air. Kelima, surat yang dibaca, surat An-Nas, dibaca sebanyak 70 kali, lalu tiupkan 3 kali ke air. Yang terakhir, bacalah sholawat Nabi Muhammad SAW sebanyak 70 kali, lalu tiupkan 3 kali ke air. Setelah sobat menyelesaikan amalan bacaan tersebut, sobat bisa menjadikan air tersebut sebagai obat penyembuhan untuk penyakit berat. Cara menggunakan air yang telah dibacakan kalam Allah tersebut bisa diminumkan langsung kepada si sakit. Bisa dibasuhkan pada bagian tubuh yang terasa sakit. Bisa juga untuk mandi. Nah, begitulah Sobat Kolbun, semoga ilmu yang sedikit ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Lakukanlah secara teratur dan istiqomah, dan sekali lagi saya berpesan, memohon kesembuhan, atau apapun itu, kerjakanlah secara ikhlas dan sabar, dan hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Insya Allah, jika saat itu ada hidayah dari Allah, maka tidak ada lagi yang kuasa untuk menahannya. Insya Allah akan segera lekas diberikan kesembuhan. Wa sallallahu ala Muhammad, wa ala alihi, wa sobihi, wa salim, wa akhiru dawana anil, hamdulillahi rabbil alamin. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.